Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Jalaluddin Amron dan rekan saya Salam Christian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Dan etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau adat istiadat. Etika adalah ilmu yang mempelajari kebiasaan manusia, mengkaji apa yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Kata yang dekat dengan etika adalah moral, yang berasal dari bahasa Latin mores, dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai susila. Moral mencerminkan ide-ide umum mengenai tindakan manusia yang baik dan wajar. Etika lebih bersifat teoritis, sementara moral adalah standar praktik. Moralitas menggambarkan sifat moral terkait tindakan baik dan buruk. Istilah lain yang sering digunakan adalah etiket, yang berarti sopan santun, dan ini menunjukkan perbedaan antara etika dan etiket. Etika dalam norma. Norma moral berkaitan dengan tingkah laku manusia yang diukur dari sudut pandang baik atau buruk. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam norma moralitas atau etika, menjadikannya sebagai sistem etika dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma hukum di Indonesia adalah sistem peraturan perundang-undangan, di mana Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, mencerminkan cita-cita moral yang luhur dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila dan pada dasarnya bukan pedoman normatif langsung atau praktis, melainkan sistem nilai etika yang mencakup norma moral dan hukum, yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma etika, moral, maupun hukum dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Moral. Untuk memahami etika secara mendalam, penting untuk membedakannya dengan moral. Moral adalah suatu sistem nilai yang mengarahkan kita untuk hidup secara baik dan benar. Sistem nilai ini tidak berdiri sendiri, melainkan diwariskan melalui ajaran agama dan kebudayaan dalam bentuk peraturan dan perintah yang telah ada sejak lama. Moral mencakup berbagai nilai dan norma yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan orang lain. Dengan kata lain, moral memberikan petunjuk konkret tentang bagaimana kita harus menjalani kehidupan sehari-hari. Tujuan akhir dari moral tercermin dalam pelaksanaan tindakan yang dianggap memiliki nilai. Tindakan ini diinginkan karena memiliki nilai moral yang tinggi. Namun, nilai moral ini tidak bisa berdiri sendiri. Nilai-nilai moral ini terkait erat dengan nilai-nilai lain yang ada dalam masyarakat. Dan untuk mewujudkannya, kita harus berpatokan pada norma-norma yang berlaku. Norma-norma ini berfungsi sebagai panduan yang membantu kita memahami dan menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Moralitas. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan norma dan nilai yang berkenan dengan baik dan buruk. Misalkan, moralitas perbuatan seseorang yang dimaksud adalah segi moral dari perbuatan tersebut atau mengenai baik buruknya perbuatan itu. Jika moral memberikan arahan atau panduan tentang apa yang baik atau buruk, sementara moralitas menunjukkan bagaimana nilai-nilai ini diterapkan atau diaktualisasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, moral dan moralitas bekerja secara bersama-sama untuk membentuk perilaku dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Moral menyediakan kerangka kerja teoritis, sementara moralitas adalah penerapan praktis dari kerangka kerja ini dalam konteks kehidupan nyata. Moralitas selalu berkaitan dengan tanggung jawab pribadi. Dalam konteks ini, peranan etika sangat penting. Etika membantu mengambil keputusan moral yang tepat, benar, dan rasional. Etika adalah refleksi kritis terhadap moralitas. Etika bermaksud orang untuk bertindak sesuai dengan moralitas karena tindakan itu emang baik baginya. Apabila secara sadar ia bertindak tidak sebagaimana yang diperintahkan oleh moralitas karena hal lain, dengan mempunyai alasan rasional dan berdasarkan pertimbangan tentang hal itu, walaupun bertentangan dengan moralitas adalah baik baginya. Misalkan, dalam KUHP pidana pasal 51 ayat 1, orang yang melakukan tindak pidana untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pembesar yang berhak akan itu tidak dapat dipidana. Menurut UU yang berlaku, membunuh orang dilarang, tetapi apabila Anda menjadi anggota militer yang sedang beroperasi di bawah pimpinan seorang komandan, kemudian komandan Anda memberi perintah abal-abal untuk menembak, dan pada saat itu Anda menembak orang sampai mati, maka Anda tidak dapat dihukum, karena perbuatan tersebut hanya untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh atasan yang berhak untuk itu. Berikutnya saya Salam Christian akan melanjutkan presentasi ini. Aplikasi etika. Etika membantu manusia bertindak secara bertanggung jawab, di mana setiap tindakan lahir dari keputusan pribadi yang bebas dan siap dipertanggungjawabkan. Kebebasan dan tanggung jawab merupakan kondisi sadar dalam pengambilan keputusan. Etika menuntun orang untuk menjadi baik secara sungguh-sungguh, mengutamakan kejujuran dan kebenaran, serta mencegah kemunafikan.
Ini berarti etika menyangkut aspek internal manusia, yaitu kerohanian, di mana nilai dan norma moral sudah terinternalisasi dalam hati nurani. Etika memastikan bahwa tindakan tidak merugikan hak orang lain dan muncul dari suara hati yang memainkan peran sentral. Sistematika etika. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip tindakan manusia secara keseluruhan, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Etika Pancasila berdasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Etika khusus terdiri dari etika individual yang membahas kewajiban terhadap diri sendiri, dan etika sosial yang membahas kewajiban terhadap orang lain dan lingkungan. Etika sosial juga mencakup etika keluarga, profesi, politik, dan lingkup hidup. Etika deskriptif merupakan nilai dan norma dan perilaku manusia secara kritis. Etika normatif menetapkan pola perilaku yang seharusnya diikuti, berbicara mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia dan memberikan penilaian serta himbauan berdasarkan norma-norma tersebut. Norma-norma dalam kehidupan bersama adalah pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan kita. Mentaati norma-norma ini secara baik membantu menjaga kepentingan orang lain serta mempertahankan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Norma merupakan aturan atau kaidah yang digunakan sebagai ukuran untuk menilai baik buruknya perilaku manusia dari sudut pandang etika atau moral. Norma yang mengatur masyarakat. Contohnya ada norma agama yang bersumber pada keyakinan akan adanya Yang Maha Kuasa yang menetapkan aturan melalui perintah Tuhan. Pelanggaran terhadap norma agama berarti melanggar perintah ilahi. Norma kesusilaan didasarkan pada nurani manusia itu sendiri. Melanggar norma sosial berarti melanggar perasaan pribadi. Norma kesopanan berasal dari kebiasaan dalam masyarakat yang mengatur tata krama. Pelanggaran terhadap norma ini akan mencerminkan penilaian negatif dari anggota masyarakat. Meskipun norma agama, kesusilaan, serta kesopanan penting dalam kehidupan sosial, mereka tidak cukup untuk menjamin keserasian dan keseimbangan. Oleh karena itu, perlu tambahan norma seperti norma hukum yang ditegakkan dengan tegas oleh masyarakat untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama. Berikut yang dapat saya dan teman saya presentasikan. Sekian, terima kasih.